Dasarnya adalah pendidikan vokasi itu harus mampu menciptakan lulusan yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Kalau dunia kerja pengennya nasi pecel, ya kita harus bisa bikinkan nasi pecel sesuai tuntutan dunia kerja. Link and match itu menjadi pokok utama yang akan kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para penggiat usaha dan industri yang budiman dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ina Karila Meulila sebagai salah satu penggiat usaha dan industri bidang merangkai bunga kering dan bunga buatan. Pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi dan pemikiran dengan mengangkat tema kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan sertifikasi. Untuk memulai pemaparan ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dunia usaha atau dunia industri yang sering disebut dengan DUDI. Dunia usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan maksimal kebutuhan manusia. Jika ditinjau dari adanya produsen sebagai penghasil dan konsumen sebagai pemakai, maka dunia usaha adalah kiprah atau upaya produsen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Di Indonesia, dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, dunia usaha dibagi berdasarkan skala usahanya menjadi usaha mikro, usaha menengah, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Nah, pembagian tersebut berdasarkan dari aset yang dimiliki dan omset dari pengusaha itu sendiri. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan tabel yang akan saya tayangkan berikut ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Skala usaha mikro itu adalah aset sampai dengan 50 juta, sedangkan omset yang dihasilkan sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, untuk usaha kecil, aset yang dimiliki adalah 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah, dan omset yang dihasilkan antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar. Lalu untuk usaha menengah, aset yang dimiliki 500 juta sampai dengan 10 miliar, dan omset yang dihasilkan 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, sedangkan menurut World Bank, pembagian skala usaha ini sudah ditambah lagi dengan adanya jumlah tenaga kerja atau karyawan. Bisa dilihat dalam tabel tersebut, jumlah karyawan di tiap-tiap skala usaha dari mikro, kecil, menengah itu dari mulai 10 orang, 30 orang, dan 300 orang. Artinya di sini, tenaga kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses produksi. Sedangkan dunia industri adalah proses atau kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, yang tentu saja dalam proses kegiatannya memerlukan unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai bidang yang diolahnya tersebut. Nah, selanjutnya, kenapa DUDI membutuhkan lulusan yang bersertifikat? Saya akan mencoba memberikan pemikiran terkait pertanyaan ini. Lulusan sertifikasi bisa menjadi objek dan subjek dalam dunia usaha, dunia industri. Objek diartikan di sini bahwa pelaku DUDI, baik mikro, kecil, menengah, dan besar, memerlukan tenaga kerja yang mampu melakukan kegiatan sesuai kebutuhan proses produksi industri yang berjalan. Subjek di sini bahwa seseorang yang akan masuk ke dalam dunia usaha, dunia industri memerlukan panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mendukung keberhasilan dalam usaha atau industri yang akan dimulainya. Dengan kata lain, sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan non-formal kepada seseorang atau peserta didik atau warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
dengan spesifikasi tertentu setelah melalui proses belajar yang terstruktur melalui dengan berpedoman pada standar kompetensi lulusan. Dari penjabaran di atas terlihat jelas keterkaitan mengapa ada kebutuhan DUDI secara umum terhadap lulusan sertifikasi. Jika dia sebagai objek, seorang lulusan sertifikasi dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuannya, keterampilan, atau skill serta sikap kerja yang mendukung keberhasilan dalam bidang atau jabatan pekerjaan yang dia sebagai tanggung jawabnya. Nah, sehingga sebuah usaha dengan dukungan tenaga kerja yang bersertifikat berpeluang besar untuk mengembangkan skala usahanya ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya dari usaha kecil menjadi usaha menengah menjadi usaha besar, dan seterusnya. Karena dalam proses sertifikasi terdapat proses belajar yang berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan seseorang. Seorang lulusan sertifikasi akan masuk dalam dunia usaha dan dunia industri secara mandiri. Nah, dia bisa berkegiatan ekonomi yang produktif dengan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau skill tertentu sesuai dengan peluang dan bidang usaha atau industri yang diminatinya. Nah, kalau tadi pemaparan saya secara umum tentang dunia usaha dan dunia industri. Lalu bagaimana kaitannya dengan bidang bunga kering dan bunga buatan? Bagaimana kebutuhan DUDI akan lulusan sertifikasi dalam bidang merangkai bunga kering dan bunga buatan? Kita mulai dengan penggambaran bahwa saat ini situasi dan kondisi dunia terus berkembang kepada berbagai hal, baik yang berkonotasi negatif maupun yang positif. Namun dalam setiap hal selalu ada peluang bagi dunia usaha dan dunia industri. Sebagai contoh, sekarang sedang ada menyebar pandemi COVID, maka tidak semua hal yang terjadi adalah menjadi hal yang jelek. Banyak peluang-peluang baru yang tercipta. Misalnya, dulu kita tidak pernah menggunakan Zoom atau meeting online, ya. Sekarang itu menjadi sebagai salah satu solusi untuk dalam rapat atau dalam memecahkan suatu masalah. Nah, baik, begitu juga dengan bidang keterampilan bunga kering dan bunga buatan di Indonesia. Itu berkembang karena adanya peluang bagaimana memanfaatkan limbah dan unsur tanaman yang sumber dayanya begitu berlimpah menjadi produk atau bahan baku, setengah jadi atau produk jadi yang bernilai ekonomi. Juga didukung saat ini di Indonesia dan dunia, pengembangan industri kreatif sedang menjadi tren karena bisa memberi peluang ekonomi. Sebagai contoh, dari seorang lulusan yang bersertifikasi, kulit jagung, artinya ya kulit jagung itu kan sebagai limbah. Dia bisa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, bisa membuat kulit jagung menjadi sebuah produk, ya, sebuah produk bunga atau aksesoris yang sebagai penghias interior yang saat ini sedang diminati. Nah, artinya, dalam prosesnya, sebuah dunia usaha atau perusahaan akan memerlukan seorang tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan spesifik sesuai yang diharapkan, nah, khususnya terkait bunga kering bunga buatan. Misal, usaha floris, ya. Jadi dia memerlukan floris itu atau perangkai bunga untuk kebutuhan interior hotel, kantor, atau penyedia souvenir. Dia akan memerlukan seorang tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Itu dua, action. Okay. Di sisi lain, adanya peluang menghasilkan produk bernilai ekonomi, menjadi daya tarik bagi seorang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan dalam bidang merangkai bunga kering dan bunga buatan agar bisa menjadi dunia usaha atau dunia industri yang mandiri. Oleh karena itu, proses sertifikasi atau pengakuan kompetensi seseorang akan sangat dibutuhkan khususnya untuk bidang merangkai bunga kering dan bunga buatan. Dan hal ini sangat memungkinkan melalui tahapan pendidikan non-formal atau kursus yang berjenjang dalam bidang merangkai bunga kering dan bunga buatan. Nah, para penggiat usaha dan industri dimanapun berada, demikian informasi dan pemikiran yang bisa saya sampaikan dengan harapan semoga bisa menambah pengetahuan
dan kemajuan bagi dunia usaha dan dunia industri dengan menggunakan sertifikasi sebagai penunjang utama kemajuan usaha kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, action. Oke. Di sisi lain, adanya peluang menghasilkan produk bernilai ekonomi menjadi daya tarik bagi seorang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan dalam bidang merangkai bunga kering dan bunga buatan agar bisa menjadi dunia usaha atau dunia industri yang mandiri. 2, 3. Nah pemirsa, oleh karena itu proses sertifikasi atau pengakuan kompetensi seseorang akan sangat dibutuhkan khususnya untuk bidang merangkai bunga kering dan bunga buatan. Dan hal ini sangat memungkinkan melalui tahapan pendidikan non-formal atau kursus yang berjenjang dalam bidang merangkai bunga kering dan bunga buatan. Action. Nah, para penggiat usaha dan industri dimanapun berada, demikian informasi dan pemikiran yang bisa saya sampaikan dengan harapan semoga bisa menambah pengetahuan dan kemajuan bagi dunia usaha dan dunia industri dengan menggunakan sertifikasi sebagai penunjang utama kemajuan usaha kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.